Businessman Opinion. Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion mengundang partisipasi Anda untuk beropini menanggapi berbagai fenomena yang terjadi di negeri ini. Terungkapnya kasus dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung yang menyeret rektornya menambah catatan korup di dunia pendidikan di Indonesia. Indonesian Corruption Watch mencatat sejak 2016 hingga 2021 ada 240 kasus korupsi di dunia pendidikan. Ada asumsi korupsi yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA adalah didorong kurang sejahteranya pelaku sehingga melakukan korupsi untuk mencari tambahan uang. Apakah benar? Dan apa komentar Anda mengenai korupsi di dunia pendidikan ini? Apakah ada pengalaman Anda mengenai hal ini? 633-9160. Terungkapnya kasus dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung yang menyeret rektornya menambah catatan korup di dunia pendidikan Indonesia. Indonesian Corruption Watch mencatat sejak 2016 hingga 2021 ada 240 kasus korupsi di dunia pendidikan. Ada asumsi korupsi yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA adalah didorong kurang sejahteranya pelaku sehingga melakukan korupsi untuk mencari tambahan uang. Apakah benar dan apa komentar Anda mengenai korupsi di dunia pendidikan ini? Apakah ada pengalaman Anda mengenai hal ini? 633-9160. Kalau saya punya komentar mendidik bangsa kita supaya pinter. Kalau pendidikan semua manajemen itu semua korupsi, gimana masa depan bangsa kita? Itu nggak ada alasan, nggak ada kurang duit, apa kan bisa bicara kan bukan begitu korupsi. Jadi mendidik yang nggak benar. Jadi masa depan bangsa ini tuh gelap, tau nggak? Terima kasih. Menurut saya harus dilihat bahwa memang ada kebutuhan dari sisi orang tua murid, orang tua siswa, dan juga dari sisi guru atau pemangku jabatan di sekolahan. Oknum-oknum umumnya adalah menganggap oknum pendidikan yang nakal menganggap bahwa itu adalah panen raya setiap penerimaan murid dan mahasiswa, karena disitulah mereka akan mendapatkan uang yang cukup besar, gitu aja. Jadi itu akan menjadi reguler ya selama tidak diawasi oleh KPK. Itu aja. Terima kasih. Mengapresiasi ya mengangkat tema soal pendidikan ini ya. Kalau buat negara kita ya seperti dicanangkan rencananya tadinya kan di periode keduanya Pak Jokowi adalah pembangunan sumber daya manusia. Jadi poin yang tadi mengatakan ya kesejahteraan para guru, pendidik gitu ya, memang masih kurang dari baik gitu. Jadi ya kalau universitas di daerah seperti di Lampung saja perlu ada semacam uang sogok menyogok itu, bagaimana di daerah-daerah lain. Ini menunjukkan bagaimana luasnya negara kita dan tidak ada pemerataan. Tapi kita sedang berjuang supaya penduduk kita lepas dari kebodohan dan kemiskinan. Nah itulah tanggung jawabnya, kita harus merenungkan kembali anggaran-anggaran negara kita yang dikorup begitu ya. Nah itulah saya sih berharap itu benar-benar kalau memang bangsanya mau maju, kuncinya melalui pendidikan, dan pendidikan itu ada di tangan para pendidik guru-guru kita. Terima kasih. Itu tergantung mentality aja. Orang mau jabatannya apa, lihat duit, mentalnya yang tergoda. Itu masalahnya. Sekarang bukan masalah pendidikan. Nah, kalau di pendidikan apalagi harusnya hukumannya lebih berat. Seperti itu. Karena apa? Guru itu adalah role model untuk muridnya. Mungkin seperti itu aja ya. Thank you. Ya, saya ngalamin waktu saya masih kuliah sampai sekarang. Itu salah satu dekan di Universitas di Palembang. Itu korupsi mobil bus mahasiswa. Padahal dekan itu rumahnya sudah mewah dan mobilnya juga sudah mewah juga. Itu mental dosen atau dekan atau rektor juga sama dengan koruptor yang lain, dan punishment-nya juga nggak ada. Ini sudah terjadi lama, Bu, dan tidak benar kalau tidak sejahtera. Mereka itu sudah sangat-sangat sejahtera, tapi tamaknya itu belum sejahtera tamak. Kalau menurut saya
pada intinya namanya korupsi, kalau kurang sejahtera itu ya duit ya Mbak. Kalau udah sejahtera pun tetap kurang. Intinya seperti itu aja Mbak. Iya. Saya cuma mau menyampaikan satu pendapat saja, Bu, bahwa apapun itu menjadi asumsi yang disampaikan itu tidak pada tempatnya seperti itu. Menurut saya, hemat saya, masalah korupsi itu bukan masalah kurang sejahteranya para pemangku kepentingan. Iya. Tetapi itu lebih kepada sikap mental dan paradigma mereka sendiri. Jadi sebetulnya ini waktunya siapapun juga dimanapun juga mereka menjabat itu harus mengalami satu transformasi mengenai cara hidup, mengenai pola pikir, mengenai sikap mental, karakter dan sebagainya. Jadi berapapun penghasilannya itu tidak akan pernah merasa puas. Dan ini yang kita harus tanamkan, bahwa kalau memang mereka adalah para pemangku kepentingan benar-benar takut akan Tuhan, harusnya itu tidak terjadi. Demikian, terima kasih. Masalah korupsi sebenarnya bukan faktor sejahtera dan tidak. Kebanyakan itu akibat dari kejahatan moral. Ya, jadi di tingkat manapun juga pengaruh kemewahan dari orang-orang mampu, pejabat-pejabat yang punya kedudukan tinggi itu mempertontonkan kemewahan. Jadi itu ada pengaruhnya bagi lapisan masyarakat yang lain. Terima kasih. Ya pihak sekolah juga saya kurang tahu yang sekarang ya. Mungkin kalau misalnya jalur mandiri gitu ya dikasih tahu aja kalau mau bayar lebih ya bisa masuk gitu loh. Cuman kan sekolah juga harus bikin kebijakan, misalnya ketahuan ini kan merugikan nama sekolahnya sendiri ya, karena kan berarti lulusan dari sana itu nggak berkualitas, belum tentu berkualitas gitu loh. Jadi kalau ketahuan seperti itu langsung dipecat gitu aja. Terima kasih. Kalau menurut aku ya sebenarnya memang dari awalnya sih aku pribadi nggak terlalu setuju dengan sistem mandiri kayak gitu. Itu ibaratnya kayak mancing ya. Jadi institusi pendidikan negeri baik yang lebih utama di universitas yang kita tahu di kemarin itu ditangkap. Nah itu sebenarnya awalnya memang sistem itu mandiri itu pancingan, menurut saya pancingan. Jadi nggak benar, seharusnya itu harus dirubah oleh Kemendikbud ya, oleh Pak Nadiem Makarim itu, bahwa kalau memang seleksi walaupun tidak murni gratis, karena memang harus mandiri gitu, tetapi tidak boleh dibedakan dengan jalur mandiri, ongkosnya lebih besar, dikasih bangku kuota berapa, itu memancing korupsi menurut saya. Jadi jual beli di sana. Seharusnya pemerintah pegang langsung gitu loh. Ada bayaran. Nah, terus kedepannya itu kan dana pendidikan harus memang ditingkatkan untuk memperluas penambahan mahasiswa. Jadi tidak ada lagi istilahnya sogok-sogokan gitu loh. Nah menurut saya seperti itu. Tapi sebenarnya yang nyogok juga nggak benar para orang tua, karena nggak selamanya negeri itu bagus, tergantung anaknya juga. Ya gitu aja Mbak. Ya kalau saya sebenarnya sangat menyayangkan ya. Saya dengar itu senatnya juga terlibat itu. Wah sangat luar biasa, itu menyayangkan sekali. Dan kalau Anda tanya apa benar ada korupsi di bidang ini, saya balik bertanya, di bidang apa yang ada korupsi di sini? Mulai dari agama sampai WC umum dikorupsi. Terima kasih. Menurut saya gini Bu, orang selalu bilang kurang gajinya atau apa. Tapi tetap aja namanya manusia yang udah moralnya bejat, dia pun ditambahin apapun gajinya Bu, tetap aja dia masih tetap cari-cari kelebihannya. Sekarang kita pikir ya, gaji kan kayak universitas itu kan nggak kecil juga, tapi tetap aja contoh aja kayak di pajak apa, semua itu gaji udah pada besar-besar, tapi tetap aja dia masih melakukan korupsi apalah, anggapnya dibilang masih kekurangan. Ya sama aja ya kalau menurut saya, biarpun mau tambahin apapun ya, mau tambah lagi berapa ratus juta, ya tetap aja kalau memang orang moralnya bejat tetap bejat, dia cari kelebihan selalu dianya tuh kekurangan terus. Itu aja Bu, makasih. Duit mah nggak ada cukupnya.
Dulu kan orang DPR kan korupsi kan atas Setia Novanto, tapi nggak gede duitnya. Itu memang udah mutunya, budayanya. Biarin ada korupsi, entah dia nggak bisa masuk surga kata ini tokoh agama. Dan terima kasih. Kalau menurut saya Bu Haji mumpung masih ada kesempatan, sikat saja itu. Ya, sikat saja. Jadi kalau mudah-mudahan nggak ketahuan ya, kalau ketahuan ya apa berarti? Gitu apa Bu? Audit semuanya, audit pendidikan begitu, diajarin korupsi semuanya. Ujung-ujungnya sih kayaknya harus nyari muaranya nih. Maksudnya mungkin dari partai yang seperti outsourcing, jadi petugas negara pun kayak karyawan partai atau karyawan outsourcing. Jadi banyak yang harus utang putih dibayar lagi. Ini mau jadi apapun orang di negeri ini kayaknya harus balik modal, harus duit dan duit. Susah malah naikin BBM lagi. Terima kasih. Saya pernah, anak saya dulu nilainya bagus, dapat beasiswa, mau ambil kuliah di UI, ditolak tanpa alasan. Harusnya tuh universitas menerima murid-murid yang pandai, yang pintar, jadi bisa memajukan negara ini. Nanti kalau umumnya udah lulus, disuruh magang, ngajar ke murid-muridnya. Gitu. Jangan asal terima-terima sogokan dari belakang. Itu bukan dari tahun 2016, dari sudah lama juga begitu. Asal ada duit bisa masuk. Kayak begitu aja. Kalau orang mamanya di hatinya ada Tuhan tuh Bu, tidak akan merugikan orang lain. Kan setiap hari berdoa, di gereja berdoa, di wihara berdoa, di masjid, kok kelakuannya begitu. Makasih ya Bu. Selamat sore. Saya kira hubungannya tidak ada ya dengan kesejahteraan ya. Karena apa? Karena data menunjukkan yang melakukan korupsi itu udah dari tingkat menteri sampai ketua DPR. Saya pikir ini hanya contoh yang tidak baik sampai ke anak cucu kita. Dan juga di mata pelajaran sekolah dari mereka kecil tidak ada pendidikan yang membuat mereka merasa malu untuk melakukan korupsi. Ya. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk situasi yang seperti sekarang? Saya pikir kita tidak bisa melakukan tindakan yang biasa-biasa aja. Berharap dengan sendirinya akan semakin membaik, tidak bisa. Ini jelas sekali untuk saat ini hukuman yang harus ditegakkan. Karena kita melihat semakin hari, entah di daerah, entah di Jakarta, entah dimanapun, peraturan yang kita bikin, hukumannya itu nggak jelas. Bikin peraturan dilanggar sendiri, peraturan itu. Lantas hukumannya tidak jelas. Jadi apa yang menjadi satu solusi yang saya coba utarakan dalam hal ini, keinginan dari eksekutif, legislatif, sampai yudikatif. Ini 3 lembaga tinggi negara kita sepakat nggak untuk bikin aturan yang memungkinkan hukumannya harus jelas. Dan hakim waktu mengetuk jelas sekali. Dari situ mungkin pelan-pelan bisa mendidik. Karena dengan sendirinya nggak bisa. Kita lihat negara maju, Amerika pun korupsi ada. Tetapi hakim situ meletakkan hukuman jelas. Ya. Negara Cina yang tidak demokrasi, hukuman lebih jelas lagi. Kita lihat lagi tetangga kita Singapura, hukuman jelas sehingga semakin disiplin setiap orang. Saya kira begitu Pak, terima kasih. Ya, dari kecil itu orang tua sudah mengajarkan bahwa korupsi itu di mana-mana telah ada, di negara manapun telah ada. Singapura, Amerika, yang sudah sistemnya bagus, Jepang, Korea, China mungkin juga semua negara ada. Indonesia juga tidak terhindarkan. Namun peraturannya yang sebelumnya Bapak itu sampaikan itu harus tegas, harus jelas. Yang atasnya itu kalau sudah lurus, tengah akan lurus, bawah akan lurus, walaupun menyimpang sedikit-sedikit. Bahasannya orang tua zaman dulu itu, kalau si pekerjanya itu dapat 100, baik pegawai negeri maupun dosen maupun dekan maupun pejabat-pejabat di pusat maupun pemerintah pusat, daerah sampai ke kota kabupaten, kalau kerjanya dapat nilai 100, penghasilannya 100, ya korupsi 5-10 ya mungkin ya masih bisa ditoleransi. Ini tidak kerjanya 10, kerjanya 20, tapi korupsinya 80, itu terbalik, harus dihukum mati itu. Harus dihukum seberat-beratnya. Jadi peraturan dan ketentuan yang ketat itu harus ditegakkan setinggi-tingginya. Lalu pendidikan, penyuluhan, rasa malu. Lalu kalau perlu dihukum yang seberat-beratnya agar keluarganya juga malu, sampai ke anak cucu juga malu. Demikian, terima kasih.
Komentar saya singkat, udah capek. Korupsi Indonesia sudah berjamaah. Jadi masa depan bangsa kita tuh bukan diajari gimana bikin teknologi atau ilmu pertanian, dibikinin korupsi. Nah, kata Mandra dulu ada lautnya, masa depan bangsa kita gelap. Terima kasih. Ya, jadi menurut saya ini sekarang sejak perguruan tinggi jadi swasta dan tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, itu sebenarnya sih boleh juga ya buka jalur khusus, kan memang sudah lama ada. Cuma nggak boleh adalah uangnya itu kalau masuk ke oknum-oknum tertentu gitu. Jadi bukan masuk ke institusi, karena institusi juga perlu uang untuk membangun kampusnya, untuk membiayai dosennya, juga kesejahteraan semua karyawannya. Yang tak boleh adalah ya itu dia membayar kepada oknum tertentu, apalagi untuk kelulusan, dan bisa beli ijazah lah, itu yang parah juga. Jadi memang sebaiknya hal seperti ini saya lihat juga ada banyak ya, seperti dulu kalau saya kan kuliah di ITS ya, tapi di kampus saya sampai sekarang masih bersih-bersih aja Pak. Tapi nggak tahu juga kalau ternyata di dalamnya ada. Tapi yang saya lihat perguruan tinggi negeri maupun swasta, jual beli jabatan ini penting ya, karena di beberapa perusahaan mereka memberikan standar ya, atau BUMN juga, PNS ya, untuk kelulusan minimal IP-nya sekian. Terus kemudian kalau lulusan S2 gajinya lebih tinggi. Nah, itu yang menyebabkan mereka berlomba-lomba untuk membeli IP yang bagus, terus kemudian lulus dengan cepat dan dapat kerjaan yang baik. Jadi akar permasalahannya di sana. Jadi sebaiknya memang KPK sudah mulai masuk dan cari oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, dan yang pasti hukumannya harus keras ya. Kalau bisa dicabut gelarnya, terus dipecat dengan tidak hormat dan dibuat malu lah, supaya nggak ada yang mengikuti jejaknya, karena mereka ada guru, mestinya ada dididik dan ditiru gitu ya. Terima kasih. Saya pikir memang pendidikan di Indonesia ini sudah masuk pada industri kapitalisasi pendidikan ya. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini, bahkan mungkin 10 tahun ke depan, hanya orang kaya yang bisa mewariskan anaknya jadi kaya, atau kaum menengah akan mewariskan anaknya jadi kaum menengah. Sulit sekali buat kaum miskin itu menjadi kaya atau menjadi sukses. Lalu ada cerita-cerita heroik, tetapi sulit untuk menembus perguruan tinggi negeri atau SMA negeri favorit dengan harus bayar dan seterusnya itu. Jadi memang di sini pengawasan Kemendikbud ya. Saya yakin kita semua tahu sekolah itu dari dinas ada pengawasannya untuk SMA, SMP favorit, atau SMA negeri, SMP negeri maupun perguruan tinggi. Tapi kadang-kadang oknum yang ada di sekolah atau di perguruan tinggi itu juga main mata juga sama oknum pengawasnya gitu. Jadi mereka itu dapat setoran juga. Nah, siapa mereka ini? Di situlah saya pikir Kemendikbud harus melihat para pengawas universitas atau pengawas sekolah ini udah puluhan tahun di situ tuh bisa dicurigain dia juga bermain dalam korupsi bersama itu gitu. Jadi antara pengawas sama yang diawasi malah berkorupsi ria gitu. Ya, selamat petang, sore. Iya. Kalau menurut saya sih topiknya kan sebenarnya dua, yaitu satu korupsi secara general, walaupun nggak cuma di dunia pendidikan tapi secara general, dan kedua adalah kesejahteraan tenaga pengajar, baik dari dosen maupun guru. Untuk korupsi saya rasa ya cukup simpel lah menurut saya. Basically hukum kita mesti keras dulu terhadap korupsi. Jadi kalau hukumnya masih memblade terhadap korupsi, jadi sampai kapanpun juga nggak bakal selesai. Mau di segala bidang pun pasti akan ada ya, karena yang filter terakhirnya adalah hukum. Jadi selain hukum pidana, hukum badan, mungkin juga pencabutan gelar dan sebagainya, kemudian blacklist dan sebagainya. Jadi itu kalau misalkan itu nggak tegas, jadi sampai kapanpun korupsi di kita pasti akan selalu ada. Di dunia pendidikan juga tidak terkecuali. Kemudian mengenai kesejahteraan ya, basically memang kalau di luar negeri kita lihat ya bahwa tenaga pengajar, guru, apalagi kalau dosen ya, mereka cukup mendapatkan kesejahteraan yang cukup baik, kompensasinya cukup baik, mereka punya tunjangan dan sebagainya. Jadi profesi guru atau even dosen di luar negeri, contoh mungkin di Australia, itu mereka cukup baik dan mereka adalah posisi yang baik, posisi yang terhormat. Nah, kalau di kita ini memang agak sulit, sehingga
banyak sekali talenta-talenta kita yang nggak mau jadi dosen atau tenaga pengajar di kita tuh mereka nggak mau karena memang kompensasinya tidak sesuai dan sehingga mereka lebih prefer kerja main atau di tempat yang lain. Oke, terima kasih. Begini, komentar saya juga sedih dengan bangsa kita ya. Sudah 70 tahun merdeka, tapi pendidikan masih gitu ya. Dari universitas sampai ke SD. Kesalahan di mana bangsa kita? Kok nggak bisa gitu ya? Kok begini penerus bangsa ini masa depannya nggak cerah dong. Dengan 3 kata, gelap, gelap, gelap gitu. Saya terima kasih. Ya, menurut saya karena di Indonesia itu ada mungkin sekitar 20 sampai 30 juta warga yang belum sejahtera, artinya tugas polisi adalah menemukan case korup di kurang lebih ya mungkin separuhnya lah ya. Jadi kalau satu kampus itu terlalu sedikit. Lalu kedua, karena di Indonesia ada sekitar kalau perguruan tinggi negeri itu mungkin sejumlah provinsi ya. Tapi kalau bicara jumlah perguruan tinggi itu kan banyak sekali. Jadi balik lagi tugas polisi dibantu dengan masyarakat adalah menemukan sejumlah at least 34 kasus korupsi di perguruan tinggi negeri dan mungkin ratusan case di perguruan swasta. Kalau satu terlalu sedikit. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.